Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tika dalam program e-Talk, Education Talk, Boswa School Makassar. Nah, kali ini saya didampingi oleh salah satu orang terhebat di Maros, Masya Allah. Sebenarnya kami sudah mencari jadwal sebelumnya, namun kesibukan beliau sungguh luar biasa. Namun di sela-sela kesibukannya beliau akhirnya memberikan kami kesempatan untuk bisa melakukan diskusi bersama, sharing bersama terkait pendidikan. Nah, kali ini saya didampingi oleh Bapak Andi Syafril Shedir Syam yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Bupati Maros. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak ini, Pak. Kami sudah diterima, Masya Allah, hari ini. Nah, untuk kali ini pembahasannya tidak akan jauh dari pendidikan, dan kami pun juga ingin tahu bagaimana sih pendapat Bapak terkait pendidikan saat ini. Karena kita tahu bersama ya, Pak, kondisi COVID dimulai Maret 2020 merubah segala aspek, termasuk pendidikan. Salah satunya seluruh pendidikan dialihkan ke online. Di mana pendidikan ini tidak bisa kita pungkiri bahwa memang beberapa sekolah belum siap terkait hal tersebut. Baik dari sarana dan prasarananya, baik dari kualitas gurunya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana sih pendidikan saat ini? Ya, saat ini memang kita mengalami hal yang perubahan yang luar biasa dalam persoalan pendidikan, di mana memang kondisi COVID-19 2 tahun terakhir ini merubah cara dan pola pendidikan kita di Indonesia ini. Ya, paling tidak ya bagaimana kesiapan kita, bagaimana anak-anak kita semua. Padahal kita semua paham bahwa pendidikan ini yang harus kita lebih maksimalkan. Ya, bagaimana kita bisa mendidik anak kita dan menjaga generasi ke depan. Nah, ini yang paling utama, sehingga memang ya ada beberapa pandangan bahwa kita akan beberapa tahun ini kita lost generation, kita lost peningkatan SDM kita karena kondisi COVID ini. Tapi saya juga semakin yakin kalau orang Indonesia ini ya insya Allah kita bisa beradaptasi, bisa melakukan loncatan-loncatan perilaku juga mungkin. Ya, bagaimana para ahli di dunia pendidikan dan sekolah-sekolah ini harus memahami kondisi saat ini. Oke, Masya Allah. Jadi memang saya ini baru satu pertanyaan ya, tapi semangatnya sudah nyampe. Kalau bahwa kita tuh sebagai orang Indonesia bisa kok dengan kondisi saat ini bisa, apalagi dengan kondisi mungkin awalnya biasanya sih kaget, tapi setelah itu kita dengan cepat bisa menyesuaikan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri dengan kondisi saat ini pendidikan itu sebenarnya seberapa penting sih menurut Bapak? Ya, pendidikan ini bukan seberapa penting, tetapi sangat penting. Oh, sangat penting, iya. Karena pembangunan kita, ya saya selalu sampaikan di beberapa tempat bahwa mungkin kita bisa membangun secara fisik, ya jalan, jembatan, dan berbagai sarana dan prasarana. Tetapi yang paling utama adalah membangun non-fisiknya. Non-fisiknya adalah bagaimana peningkatan SDM buat anak-anak kita, generasi kita. Anggap saja kita ambil contoh di Kabupaten Maros ini. Maros saat ini jumlah penduduk sudah lebih dari 50%, jumlah penduduk usia produktif yang umur di bawah, misalnya umur 10 tahun sampai umur ya 35 tahun, 40 tahun.
Ini berarti bahwa kita punya generasi muda, kalau saat ini istilahnya milenial, yang besar. Yeah. Sekarang persoalan yang paling besar di kita adalah apakah generasi muda ini siap dengan pengetahuan, siap dengan ilmu, dan siap untuk berbuat ke depannya. Ini yang paling utama adalah pendidikan. Kalau dia tidak punya pendidikan yang tanda kutip memadai dan pendidikan yang baik, maka ya kita akan kehilangan generasi ke depannya. Iya, saya langsung mengambil satu kalimat, Pak. Pendidikan yang memadai. Nah, kita kan tahu nih pendidikan yang memadai itu seperti apa. Namun mungkin di sini kami juga ingin tahu persepsi Bapak terkait pendidikan memadai itu yang bagaimana, Pak? Ya, pendidikan yang memadai adalah bagaimana orang tua atau baik juga pemerintah mempersiapkan sarana ataupun pola dari sekolah tersebut. Ya, tanda kutip, ya bagaimana orang tuanya ini memilih anaknya sekolah dan melakukan pendidikan di mana. Ini yang paling utama, karena ya kita tadi sudah disampaikan bahwa kondisi COVID ini bisa membuat perubahan berbagai cara, dan bagi sekolah-sekolah yang tidak ataupun juga pemimpin sekolahnya itu tidak mengikuti perkembangan saat ini, zaman ini pasti akan tertinggal. Dan ini juga bisa menyebabkan kalau kita orang tua tidak ada pilihan, ya akhirnya kita memasukkan ke sekolah-sekolah yang kurang siap dengan kondisi saat ini, dan ini bisa menyebabkan anak-anak kita tidak mendapatkan secara maksimal pendidikannya. Tetapi kalau sekolah itu sudah siap, dia bisa memberikan pembelajaran yang baik, kurikulumnya sekarang saat ini sudah bagus. Ya, kondisi saat ini mereka bisa memasukkan di anak-anak kita cara mengajar misalnya baik, mendapatkan kognisi yang tepat buat anaknya, ataupun juga ya mental spiritualnya juga yang paling utama juga. Ya, karena harus dibarengi itu, karena saat ini tantangan generasi ini sangat besar sekali. Benar-benar. Jadi memang selain generasi kita yang milenial saat ini yang memang bisa dibilang cukup besar, yang nantinya akan menjadi penerus, mungkin ada penerusnya Bapak nanti, insya Allah. Insya Allah. Tapi memang it's not easy, mungkin tidak mudah. Memang butuh kognisi yang cukup, dan memang harus dibarengi dengan karakter yang baik harusnya. Nah, yang mungkin bisa menjadi perhatian juga, Pak, kebanyakan orang tua nih, Pak, belum mengerti. Sebenarnya bukan tidak tahu, tapi mungkin belum pernah mendapatkan informasinya terkait sekolah yang memadai seperti Bapak tadi sebutkan. Namun mungkin nanti semoga dengan podcast ini bisa menjadi informasi juga untuk semua orang tua, bagaimana sih sebenarnya sekolah yang memadai tersebut. Nah, mungkin saya kembali lagi, Pak. Kalau Bapak sendiri nih memilih sekolah, kira-kira hal apa yang Bapak lihat dulu nih pertama kali nih? Kalau misalnya mau masukkan, anak saya mau sekolah di sini, saya lihat ini dulu nih, apakah fasilitasnya, ataukah mungkin gurunya, atau mungkin kurikulumnya? Iya, semuanya sebenarnya saling terkait. Ketika kita memilih sekolah untuk anak kita, maka yang pasti kita pasti harus mendapatkan informasi terlebih dahulu. Betul sekali. Informasi yang utama, bagaimana sekolah itu selama ini. Ya, apakah selama ini sekolah itu memberikan pembelajaran yang baik buat anak kita. Cari info-info dulu ya, Pak, dicari infonya. Ya, bagaimana fasilitasnya, bagaimana kurikulumnya, apakah kurikulumnya juga murni full
pembelajaran umum saja. Bagaimana misalnya kegiatan-kegiatan lainnya, ya ekstrakurikuler di sekolah tersebut, ya bagaimana pembinaan mental spiritualnya anak-anak kita ya ketika dia masuk di sekolah itu, apakah ada juga yang diberikan. Dan yang paling utama ya proses pembelajaran di sekolah itu harus ya kita berharap anak-anak kita bisa nyaman dan bisa mendapatkan secara baik pelajarannya. Ya karena terus terang lingkungan sekolah juga ini bisa membuat dan mengubah karakter anak-anak kita. Jadi kalau sekolah itu nyaman dalam artian anak-anak bisa aman mendapatkan pembelajaran, dia bisa senang dengan guru-gurunya, dia bisa dapat ilmunya, ya terutama juga ya tantangan saat ini anak-anak kita ya perlu juga mendapatkan ilmu-ilmu yang kedepannya untuk masa depannya, misalnya persoalan bahasa, persoalan ya keilmuan yang memang sesuai dengan keinginannya. Jangan sampai kita memaksa anak-anak kita untuk mengikuti apa yang kita inginkan, padahal dia punya passionnya sendiri ya. Wah, sangat menarik ini. Jadi memang penentuan anaknya mau jadi apa memang harus kembali ke anak dulu. Nyamannya di mana. Dan memang salah satu pendukung anak bisa cinta sama belajar dilihat dari lingkungan sekolahnya dulu, baik dari gurunya, teman-temannya, dan juga support dari orang tuanya. Karena walaupun anaknya mau nih Pak, tapi mungkin kurang support nih dari orang tuanya, agak berat juga Pak menjalaninya. Nah, saya dapat kabar nih Pak, dan memang saya melihat prestasi Ananda ini sudah cukup luar biasa. Ini salah satu anak pertama ya Pak? Ananda Andi Fatan yang telah menyelesaikan juga sekolah di Boswa School Makassar. Nah, kira-kira apa yang Bapak lihat, perubahan apa yang Bapak lihat dari diri Ananda nih sebelum masuk, kemudian setelah menyelesaikan sekolah? Iya, saya menilai sekolah Boswa School Makassar ini betul-betul bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak saya secara pribadi. Ya, saya karakter anak saya Fathan yang sekolah di Boswa School Makassar. Waktu itu memang saya ingin sebuah sekolah yang menjalankan ya dulu orang bilang boarding ya. Boarding. Sekolah boarding, kemudian juga ada asrama. Kalau saat ini istilahnya residen. Ya, benar. Kenapa? Karena kami menganggap bahwa ya harapan kita ketika dia berada di asramakan, maka Ananda ini bisa lebih banyak perhatian di situ ya. Bukan karena kami orang tua sibuk, bukan, tetapi ya kita berharap dia mendapatkan lebih pengetahuan, di mana kalau misalnya setelah sekolah dia bisa menjalani ekstrakurikuler dengan baik, kemudian dia bisa juga melakukan interaksi dengan teman-temannya dengan baik, karena harapan kita seperti itu terbangun dari awal ya. Kalau kita tidak bangun dari awal ya agak ya nanti besar dia tidak akan mendapatkan karakter yang kita harapkan. Dan ini yang saya lihat perubahan di anak saya, dan dia saat ini memilih sekolah di sekolah pilot ya, di Ganesha Pilot jadi pilot Academy. Ya, dia ini pilihannya sendiri. Jadi kita memilih sesuai dengan apa harapannya, dan alhamdulillah saat ini semoga cita-citanya ini bisa terwujud lah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami pun sangat terharu dan sangat bangga sekali mendengar bahwa Ananda memang sudah masuk ke sekolah pilot itu sendiri, dan juga kemarin saya dapat info juga bahwa Ananda menjadi duta inspirator Indonesia. Wah, keren sekali nih Pak. Jadi menjadi yang terbaik itu bukan cuma diri sendiri, tapi Ananda berusaha bagaimana bisa sharing ke orang lain, menjadi inspirasi. Wah, keren sekali ini Pak, Masya Allah. Nah,
Lanjut ya Pak, bertanya lagi nih. Saya banyak tanya ini hari ini. Nah, selanjutnya sekarang Bapak menjadi pimpinan daerah nih. Yeah. Nah, apakah nanti ke depannya mungkin selain Ananda Fathan yang mungkin punya Fathan yang punya cita-cita sendiri, ataukah mungkin yang lainnya, apakah ada Bapak punya mimpi, mungkin ada penerus Bapak yang nanti mungkin jadi pimpinan juga nanti, pimpinan daerah mungkin? Ya, semua orang tua pasti punya cita-cita. Yeah. Yang harapannya anak-anaknya bisa menjadi penerus dan juga bisa yang lebih baik dari orang tuanya. Itu sebenarnya yang harapan besar dari kita. Dan inilah yang harus dibangun dari awal. Jadi membangun mereka dengan memilih sekolah yang tepat untuk mereka, itu adalah sebuah kewajiban bagi orang tua kita. Jadi misalnya kami memilih sekolah Boswa School Makassar saat itu, karena saya mendapatkan informasi bahwa lingkungan pembelajaran di Boswa School Makassar, alhamdulillah ini bisa memberikan pembelajaran yang baik buat anak-anak kita. Ya, kemudian yang berikutnya ini persoalan kesiapan ke depan anak-anak menghadapi masa depannya. Betul. Dalam artian ya kita berharap misalnya selepas dari sekolah itu persoalan bahasa lah, bahasa asing juga bisa dikuasai. Ya, benar. Kemudian juga hal lain yang kita harapkan mereka juga bisa mendapatkan ekstrakurikuler yang bagus. Ya, saya dilaporkan bahwa kalau di Boswa School Makassar ya ada beberapa ekstrakurikuler yang bisa diikuti. Karena anak-anak ini mereka masih ya bukan pada tingkatan playgroup ya, harus bermain, tetapi mereka juga masih tetap harus berharap bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan di luar yang bisa merefresh dirinya gitu. Oke, Masya Allah. Jadi memang pendidikan itu meluas ya Pak? Ya. Baik dari karakter, kognisi, bahasa, dan juga merupakan kalau di Boswa School Makassar memang bahasa pengantarnya memang menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris, bukan berarti melupakan bahasa Indonesia, tidak, tapi memposisikannya itu sama pentingnya. Bahasa Indonesia dan juga bahasa asing lainnya, termasuk bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan lain-lain. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Apakah mungkin ada saran untuk orang tua di luar sana Pak yang saat ini lagi galau Pak untuk memilih sekolah? Saya harus sekolah di mana gitu ya? Yang di sini bagus tapi mahal, yang di sini terjangkau tapi aduh masih kurang. Nah, kira-kira ada saran Pak untuk orang-orang tua yang saat ini sedang galau? Iya, memang ya kadang-kala kita orang tua seperti itu. Ya kita pasti punya keinginan anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, memilih sekolahnya juga yang baik. Ya kadang-kala juga ya kita juga tidak boleh pelit sama anak kita. Ya dalam artian ketika memang secara ekonomi ini bisa kita sekolahkan anak kita, maka kita harus secara maksimal juga memilih sekolah untuk anak-anak kita. Ya kalau saran saya kepada seluruh orang tua, ya mari kita memilih sekolah yang memang kita berharap sekolah tersebut bisa membuat anak kita bisa mendapatkan pendidikan, baik pendidikan karakter, kognitif, dan pendidikan yang terbaik lah untuk anak-anak kita. Dan semuanya bisa kita lihat dari pengalaman ataupun ya informasi yang kita jangkau saat ini. Ya salah satunya ya Boswa School Makassar. Ini saya merasakan sendiri bagaimana anak saya bisa sekolah di Boswa School Makassar. Sudah terasa sendiri ya Pak ya? Terasa, dan ya alhamdulillah ini membuat kami orang tua ini bisa senang karena anaknya bisa mandiri, bisa menguasai, ya tidak malu-maluin ketika misalnya persoalan bahasa dan juga persoalan pergaulan, ya tingkat kepercayaan diri dan
semuanya ini juga harus dibangun di karakter anak-anak kita. Betul sekali, Pak. Nah, Bapak terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak atas informasinya. Dan untuk orang tua yang saat ini sedang galau mencari sekolah, boleh cari informasi terkait Boswa School Makassar dengan mengunjungi website kami boswaschoolmakassar.com, dan kami juga mempunyai Instagram Boswa School Makassar dan Facebook Boswa School Makassar. Untuk lebih lanjutnya kita boleh foto bersama dulu Pak, boleh, mungkin boleh, ya boleh, sebelum kita selesai. Terima kasih, saya tutup dulu ya. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.